Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Darul Mahfud TV yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu santri atas nama Ainun Naim. Pada kesempatan kali ini beliau akan menjelaskan hadis selanjutnya mengenai tentang keutamaan zakat dan penegasan akan kewajibnya zakat. Baik, untuk mengefisienkan waktu kepada beliau, waktu dan tempat kita persilahkan dengan hormat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kami kesempatan. Jadi langsung saja menyambung pembahasan dari teman kami sebelumnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan membahas hadis tentang sholat, zakat, dan menyambut tali silaturahmi. Jadi pada kitab Riyadhus Shalihin pada halaman 209 cetakan DKI, dalam kitab ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya sesungguhnya seorang lelaki itu berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang ia katakan? Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata. Wahai Rasulullah, puang, beritahukan aku bi amalin suatu perbuatan yang dimana jika aku melakukan perbuatan ini dengan sungguh-sungguh, yudkhilunil jannata. Allah dengan izin Allah akan memasukkanku ke dalam surga. Qala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha. Yang pertama itu sembahlah Allah, la tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kita semata-mata menyembah kepada Allah dengan cara la tusyriku bihi syai'an. Tidak menyekutukannya atau tidak menduakannya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus sholata, dan mendirikan, syarat yang kedua itu mendirikan sholat. Wa tutaz zakata, dan menunaikan zakat. Wa tasilur rahimah, dan menyambung tali silaturahmi. Jadi secara garis besar dalam hadis ini, jika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita harus melewati 4 syarat. Yang pertama itu semata-mata menyembah kepada Allah, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi. Kemudian senada dengan hadis yang lain, yaitu hadis dari Abi Hurairah, anna Arabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Sesungguhnya orang Arab itu datang atau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, perlihatkan kepada aku peisangnya ala amalin idza amiltuhu, apabila aku mengerjakannya, apabila aku mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dakhaltul jannah, maka aku masuk ke dalam surga." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budullaha, sembahlah Allah, la tusyriku bihi syai'an, janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu pun." Kemudian dalam syarahnya itu dalam kitab Dalilul Falihin li Tarki Riyadhis Shalihin, di sini dikatakan maksud daripada ta'budullah di sini la tusyriku bihi syai'an ialah jangan menyembah sesuatu yang dapat disembah selain Allah. Jangan menyembah anil ma'budati, dari sesuatu yang diperkirakan sesuatu itu selain daripada Allah. Maksudnya ialah jangan berharap kebaikan atau kemudaratan itu datang dari selain daripada Allah. Contoh kita melakukan satu perbuatan, misalnya kita menaruh batu pada satu tempat. Kemudian kita
kemudian kita berharap atau meyakini bahwasanya jika kita menaruh batu ini pada tempat ini, perbuatan kita ini dapat menentukan mudarat atau kebaikan dalam kehidupan kita. Kita meyakini kebaikan kita atau kesulitan kita itu datang dari batu ini, bukan dari Allah. Mungkin kita meyakini dari Allah, tapi juga kita meyakini dari batu ini. Maka ketika kita meyakini bahwasanya keburukan atau kebaikan itu datang dari batu atau perbuatan kita ini, bukan hanya datang dari Allah, maka pada saat itu kita sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, wa tuqimus sholata, yaitu mendirikan salat. Di dalam kitab ini jelaskan maksud tuqimus sholat di sini itu melakukan jami'atul arkani wa syaraitihi. Itu melakukan seluruh rukun-rukunnya dan melakukan syarat-syaratnya. Wa tu'taz zakat al-mafrudata, dan membayar zakat yang diwajibkan kepada umat muslim. Sebagaimana pertemuan yang lalu sudah dibahas oleh teman kami, bahwasanya zakat itu adalah harta yang kita keluarkan. Untuk apa? Liutahhir, untuk menyucikan harta yang kita miliki. Harta yang kita keluarkan tidak banyak, hanya 2,5% dari harta kita apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang telah berlaku. Contohnya nisabnya atau haulnya sudah cukup 1 tahun dan kepemilikan penuh. Kemudian watasumu ramadana, di sini ditambahkan tasumu ramadana, itu berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana pada siang hari ini atau kesempatan kali ini kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Jadi insya Allah kita apabila kita melakukan segala perbuatan tadi, kita insya Allah dapat dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Jadi kami ulang sedikit. Jadi jika kita ingin masuk ke dalam surga, masuk ke dalam golongan penghuni surga kata Nabi, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Tidak menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Benar-benar menyembah kepada Allah, hanya berharap kebaikan dan meyakini kebaikan dan kemudaratan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, tuqimus sholata, mendirikan salat. Dan yang ketiga, tu'taz zakata al-mafrudah, membayar zakat yang telah diwajibkan kepada kita. Dan yang terakhir, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga di riwayat lain tadi menyambut tali silaturahmi. Jadi mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pada kesempatan kali ini. Luar biasa materinya mengenai tentang zakat. Dan 2 hadis yang beliau jelaskan tadi ini sudah masuk ke tema kedua dari judul besar bab ini, yaitu sudah masuk pada pembahasan tentang bayan fadliha, penjelasan mengenai keutamaan dari berbuat zakat atau menyalurkan zakat. Pada kedua hadis ini mengungkapkan bahwasanya salah satu atau diantara keutamaan dari mengeluarkan zakat yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan pada hadis kedua yang telah beliau sampaikan dan jelaskan tadi, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memuji orang yang mengeluarkan zakat dengan kata beliau atau sabda beliau, falyanzur ila hadza, maka lihatlah orang ini. Seakan-akan pada redaksi tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memuji orang yang melaksanakan dan menunaikan kewajibannya, di antaranya adalah mengeluarkan zakat. Baik, pada kesempatan kali ini, kajian hari ini kita tutup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taqwa ila aqwamit thoriq wal hidayah ila aqwamit thoriq. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.